kabar semuanya? Ican, bareng Imam Sinyo dan juga Ican Dud. Nanti lihat aja ya Instagramnya di sini. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu perhelatan akbar di dunia perfilman dan juga pertelevisian Amerika Serikat. Perhelatan ya, akbar. Iya, yaitu Golden Globe 2021. Chan, ngomongin soal film dan TV nih, Chan. Oh, iya, lebih prefer TV apa film? Film. Kenapa? Karena pastinya ada insight baru di setiap film yang baru. Jadi kan film itu biasanya berdasarkan satu cerita orang. Nah, jadi kita pasti suka mendengarkan cerita orang, karena ya salah satunya bisa menginspirasi diri untuk mungkin lebih baik atau enggak apa yang dicontoh, apa yang bisa dipelajari dari orang. Dari kehidupan itu. Dari kehidupan. Dari cerita film itu. Gitu. Kalau televisi? Kalau televisi itu lebih pendalaman. Pendalaman cerita. Jadi kalau kita mau ngulik ya di seriesnya mungkin. Kayak misalkan ada perang dunia keberapa, perang dunia kedua ya. Kalau kita mau lihat secara utuhnya kan mungkin di satu film. Cuman kalau misalkan kita mau tahu cerita satu peleton itu di satu series lah. Itu bedanya ya. Itu kayak film apa misalkan di 2000 apa yang apa tahun di tren. Yang lagi tren untuk perang apalah belum ada ini ya. Untuk perang banyak drama ya. Kebanyakan drama. Selama pandemik itu drama, terus juga sci-fi, musikal. Itu yang ada satu punya Netflix, The Five Bloods. Oh, itu ya. Si veteran itu ya? Siapa? Chadwick. Siapa? Boseman. Chadwick Boseman. Itu salah satunya ya. Terus juga, ini ngomongin soal film, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan siapa prediksi kita untuk yang menang di Golden Globe tahun 2021 ini, tapi sebelumnya kita ngebahas ada isu-isu nih tentang dunia perfilman. Steven Spielberg pernah bilang kalau dia tuh nggak setuju kalau misalnya yang FTV, kalau misalnya nonton yang beda, yang film dia sebut televisi, film televisi yang ditayang di Netflix, Prime Video, terus juga sekarang ada Disney Plus, Hotstar, terus juga HBO Max, HBO Go, terus ada lagi tuh banyak sekarang Mola yang TV ada juga mengeluarkan, cuman nggak ada punya lokal ya, Pride. iFlix kalau nggak salah, nggak ada. Nah, film-film yang langsung terjun langsung ditayangkan di platform seperti itu bukan motion picture alias film layar lebar. Menurut Ican sendiri kayak gimana Ican? Karena ya pasti pengalaman untuk nonton layar lebar dan kita tonton di layar televisi ataupun layar handphone itu pasti berbeda ya. Dari kepuasan, sensasi. Ya, karena si layar sendiri kan di bioskop itu biasanya dia menyesuaikan untuk layarnya 16 ada rasio. Betul. Jadi screen rasio itu mempengaruhi mood kan katanya. Betul, itu kalau nggak salah nih. Betul sekali. Jadi kan ada screen rasio yang 16:9 yang biasa kita tonton di handphone. Ada gini terus ada yang gini. Habis itu ada juga kan rasio yang berapa lagi lah lupa. Ya pokoknya beberapa rasio. Jadi itu mempengaruhi mood si film itu. Oke. Terus juga yang pasti widescreen gitu-gitu ya. Jadi terus ada juga yang pasti beda banget itu sound systemnya. Sebagus apapun kita memakai televisi atau di home theater di rumah kita gitu. Cuman belum 7.1 kan Dolby Surround. Betul. Gitu. Jadi biasa kalau di itunya. Jadi kayak sekeliling gitu ya. Nah itu sensasinya kita nonton di platform TV sama yang bener-bener di layar lebar gitu. Itu bedanya. Dan itu mungkin kita juga mungkin sedikit sependapat dengan si Steven Spielberg. Tapi yang namanya makin dunia teknologi, perkembangan dunia perfilman juga mulai semakin maju. Apa salahnya ya? Iya, mungkin ini pandemi ini ya ada baik dan buruknya mungkin. Betul sekali. Jadi selama pandemi
kalau menurut saya pribadi sih kurangnya film-film berkualitas bagus yang dirilis. Iya, karena mereka lebih yang dikedepankan rata-rata drama yang lebih mengedepankan rasa sih. Betul. Jadi iya. Orang-orang mau karena saking mudahnya membuat bukan saking mudahnya karena membuat film menjadi semakin mudah dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi orang ingin mengutarakan emosi atau apa yang ia ingin sampaikan itu jadi lebih mudah. Betul sekali. Lalu ada hal-hal yang akhirnya terbuka untuk sesuatu yang baru gitu. Betul sekali, Chan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu yaitu nominasi Golden Globes tahun 2021 ini. Kita lebih cenderung spesifik ke movie aja ya. Karena kalau misalnya ke pembahasan ke TV series yang juga banyak juga kan, itu banyak banget. Terus juga di sini banyak banget dan itu ada hubungannya tentang isu yang kita bahas tadi tentang yang FTV terus juga yang film layar lebar. Karena di sini beberapa nominator Best Picture-nya ya, entah itu yang musical, komedi ataupun juga drama, ada yang hanya di platform Netflix dan platform seperti itulah ya, yang enggak di big screen di bioskop gitu, yang ditayangnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang mana dulu nih? Pembahasan. Ya, sebelumnya kan tahun ini tuh perhelatan ke-78 ya. Iya, 78 Golden Globes. Itu tanggal berapa? Tanggal 28. Tapi jatuhnya di waktu Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat itu tanggal 29 hari Senin. Kita emang tahun kabisat. Tanggal 1 nggak sih? Tanggalan tuh. Tapi tanggal 1 pokoknya. Enggak, tanggal 1 berarti. Tanggal 1 Maret ya. Kita jatuhnya tanggal 1 Maret pagi jam 6 pagi. Oh iya. Nah, jam 6 pagi kalau pengen nonton siaran langsung. Iya, betul. Tapi biasanya itu berlangsungnya kan berjam-jam. Betul. Kalau mau sekalian nonton yang siapa yang menang filmnya aja itu biasa jam 10 atau jam 9 gitu. Iya, itu yang penting-penting. Yang penting-pentingnya. Penting-pentingnya di situ. Best Actress, Best Actor, terus Best Picture, terus juga Best Director. Biasanya itu yang terakhir ya. Biasanya juga nanti kan si Golden Globe dia bakal nge-tweet tuh update-nya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman juga bisa tuh follow di Twitternya atau di Instagramnya Golden Globes @GoldenGlobes. Jadi biasanya kalau misalnya nggak dapat link streaming untuk nontonnya bisa dipantengin di Twitter mereka juga. Betul. Nah, jadi nanti tuh secara langsungnya bakal di-hostin sama dua komedian ya. Komediwati. Sama Amy Poehler dan juga Amy Poehler sama Tina Fey. Jadi mereka ini dulu bintang TV ya. Terkenal di Amy Chandler. Apa sih film Tina Fey yang terkenal lupa nggak ada. Jadi mereka berdua tuh sebenarnya bintang TV terus berangkat dari komedi layar lebar. Nah, jadi mereka bakal jadi hostnya di ajang Golden Globe ke-78 ini. Nah, ya sebelum kita masukin ke movie nih, ada nggak jagoan TV series yang bakal jagoan TV series? Dari aktor, aktris dan juga TV series apa yang ini bakal menang nih gitu tahun ini? Mengikuti tren ya? Kalau film karena ini ya opini pribadi ya, bukan karena filmnya bagus atau pengambilan ini bagus, tapi menjagokan Trial 7 ya. Kenapa? Karena ada abang saya di sana. Ini kayak alasan pribadi ternyata ya. The Trial of the Chicago 7. Ada abang saya, Joseph Gordon-Levitt mencari. Tapi dia di situ porsinya dikit loh, jadi pengacara ya. Tapi yang scene stealer-nya di situ sebenarnya menurut saya pribadi itu si Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen. Dari yang bego-begoan di Borat jadi ke tetap bego, cuma sebenarnya berotak. Iya. Benar. Jadi dari tapi ngomongin soal si Borat juga masuk ya? Borat juga masuk di komedi dan kalau menurut saya pribadi sih kayak lebih menjago kalau di kategori drama ya itu ke Nomadland. Itu baru ini. Kalau Ichan ngejagoin The Trial Chicago 7 kalau dia Nomadland.
Oke. Terus yang selain di kategori drama nih Chan. Di kategori drama. Selain yang bisa jadi underdog. Di underdog itu ada film underdog ya. Wah, suka itu. Ma Rainey Blake's Bottom. Si siapa si kulit hitam itu, ada Chadwick Boseman juga di situ. Iya, ada Chadwick. Terus juga ada siapa sih, lupa namanya, aduh, Viola Davis. Viola Davis. Viola Davis ini kenapa suka Viola Davis? Itu gara-gara salah satunya gara film The Help itu dulu. Film The Help ya. Yang kuenya dari coklat pie-nya dari itu kan salah satu coklat pie-nya dari. Habis itu Viola Davis juga ada seriesnya yang terkenal itu How to Get Away with Murder, itu ada di Netflix. Bagus enggak? How to Get Away. Sampai berapa season berapa sih sekarang? Season berapa? 7. Iya, termasuk kalau udah TV series yang udah lewat melalui masa 5 season berarti bagus. Berarti bagus. Nah, kalau misalnya di situ ada nominator best drama motion picture. Best performance by actor. Best itu ada Chadwick Boseman sama si Viola Davis dapat di aktrisnya. Oke. Ngejagain itu ya? Iya. Karena sebenarnya itu salah satu ini kalau kayak kalau yang di panggung itu teater ya. Nah, itu kan salah satu cerita di teater. Oke. Itu yang ini ya. Kalau saya sih ngejagoin ini untuk aktornya ya, itu Gary Oldman dalam film Mank. Tapi underdognya itu si Riz Ahmed di Sound of Metal. Sound of Metal. Jadi di Sound of Metal itu ceritanya tuh jadi drummer kelompok band rock gitu, tapi udah mengalami pengurangan pendengaran. Jadi dia mulai kayak yang hilang pendengaran, tuli akhirnya gitu. Jadi dia half deaf. Iya, jadi half deaf. Jadi dia kayak gimana sih keadaan emosinya juga bagus. Tapi ke Gary Oldman di dalam film Mank dia memang ngelit dari awal sampai akhir. Seperti yang untuk kategori perempuannya, saya ngejagain seperti yang di film Nomadland. Oh iya sih. Frances McDormand. Iya, Frances McDormand. Ya, kalau untuk aktrisnya Frances McDormand yang saya jaga. McDormand lagi gitu di lapangan lagi. Jemur-jemur dalaman. Iya, terus rumahnya dalam itu ya. Jadi Nomadland juga bagus. Nah, selain itu apa lagi nih? Kalau dijagokan ya, jagokan siapa sih aktris favorit, aktris yang bakal menang? Ya kalau karena belum nonton yang lain nih, kan ada Nomadland yang sudah ditonton itu Nomadland sama Ma Rainey's Black Bottom. Oke. Itu Viola Davis kuat, cuman dia kehilangan sentuhannya di film itu. Oke. Jadi kayaknya terus ada nonton Piece of Woman cuman sedikit si Vanessa Kirby itu ya, Vanessa Kirby. Waktu di depan itu kan dia melahirkan anak. Dia melahirkan. Iya. Waduh itu bener kayak bener-bener gitu ya. Iya, itu kayak ini acting beneran nih gitu ya. Ini beneran nih, nggak acting nih. Betul. Kan begitu. Nah, di scene awal yang dia melahirkan itu wah itu dapat sih sebenarnya si Vanessa Kirby itu. Dan menjagokan si Vanessa nih. Untuk yang aktris Vanessa Kirby ya. Oke. Aktris. Sebelum itu kita aktris ada siapa aja nih? Aktris ada Viola Davis, Andra Day dalam film United States versus Billie Holiday. Terus Vanessa Kirby Pieces of Woman. Tapi kalau aktris di sini selain Frances McDormand ya, itu saya menjagokan Carey Mulligan dalam Promising Young Woman. Itu perubahan dia yang sweet girl jadi psikopat itu bagus banget menurut saya sih. Iya, karena dia main jadi baik kejahat yang tersakiti ya, lagi-lagi. Kalau misalnya karakter yang bagus untuk film adalah tokoh yang disakiti. Seperti Joker. Nah, selain itu nih, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Waduh, Oprah Heart itu. Oprah Heart tahun kemarin. Nah, untuk ini nih deretan nominasi Best Motion Picture kategori musical or comedy. Di sini ada Borat Sunscreen movie film, terus juga ada Hamilton, terus juga ada music,
Palm Springs sama The Prom. Yang mana nih jagoannya Chan? Borat Pak. Borat ya? Wah gila, sampai bisa kan Borat itu kan dia dibuat-buat. Ceritanya dibuat, cuman dia ini kan orang-orang dari fakta-fakta yang fakta benar ya? benar. Jadi di actual event. Betul. Jadi kayak si siapa? Kayak pemilihan presiden US, kemarin, terus presiden juga US. isu-isu Korea Utara gitu kan. Jadi dimasukin ke Jadi gitu. yang bagus kemarin itu si Sacha Baron Cohen emang benar ada di acara bukan electionalnya apa sih kayak kampanye gitu. Kampanye di acara kampanye si Donald Trump itu kan. Betul, betul. Jadi Dia kayak pakai baju Donald Trump, bawa si anaknya itu ceritanya, waduh, spoiler nih. Pokoknya yang nulis screenplay sih bagus. Iya. Jadi ya, waduh, emang. Terus juga karena dia kan apa sih negaranya lupa namanya? Tan seperti Kazakhstan. Ya seperti itu ya. Pokoknya daerah-daerah inilah daerah-daerah Negara fiktif juga kan itu kan ya. Jadi bagus lah ininya ya. Iya. Tapi selain itu yang selain Borat yang dijagoin untuk kategori musical or comedy? Masa The Prom sih. Tapi bagus sih The Prom itu mereka apa sih emang istilahnya sangat musical sekali. Iya, emang musical sekali. Cuman ya itu tadi karena mungkin isu yang diangkat. Isu yang diangkat itu. Tapi selain The Prom ngejagoin The Prom sih, kalau setelah Borat sih ya, Chan ya, saya sendiri ngejagoin Hamilton. Nah, itu kayak satu sekali panggung ngingetin saya tuh ke film Les Miserables-nya itu yang musik iya. Itu jadi satu kali shoot teater musik teaternya di situ, terus aktingnya juga di situ, tapi bedanya sama Hamilton dia ini ya di Broadway, seperti Broadway gitu. Gitu. Tapi kalau untuk memungkinkan untuk menang sih kecil. Tapi dibandingkan sama music sama Palm Springs, jujur saya nggak suka Palm Springs masuk. Oh iya. Sama music. Oh berarti ininya. Karena saya sudah nonton semuanya ya. Jadi semua ini sudah hampir semua ditonton. Ada beberapa sih yang belum. Iya betul. Semuanya hampir sudah ditonton. Palm Springs nanti Ican nonton sendiri, music nonton sendiri. Terus juga di sini ada deretan aktor dan aktris. Tadi sudah kita bahas tadi ada sebagian ya. Ini dulu performance by an actor. Performance by an actor. Best Performance by Actor itu ada Sacha Baron Cohen di Borat, ada James Corden di The Prom, Lin-Manuel Miranda di Hamilton, Dev Patel, The Personal History of David Copperfield, sama Andy Samberg di Palm Springs. Oke, siapa kira-kira yang bakal menang? Wow. Aktor di kategori musical. Sebenarnya sih ada dua. Kalau di Best Performance by an Actor untuk musical dan komedi ini ada Dev Patel sama Sacha Baron Cohen. Oke. Dev Patel kan dia mainin David Copperfield. Oke. Tapi saya lebih cenderung ke Sacha Baron Cohen. Satu pilihan. Satu pilihan kali ini. Inilah asal yakin. Terus untuk yang ininya? Untuk yang aktrisnya itu ada Maria Bakalova, pendatang baru nih. Oke. Maria Bakalova di film Borat. Dia jadi anak Borat itu ya? Iya, jadi anak Borat. Kate Hudson di music. Gimana sih nih? Favor, Rosamund Pike, Iker Lot sama Anna Taylor-Joy di Emma. Oke. Siapa yang menang? Karena baru nonton dua ya, Rosamund Pike sama Maria Bakalova. Sebenarnya Iker Lot kan keluarnya di 2021 ya. Baru ya? Baru. Jadi kan harusnya nih gini, bukannya harusnya ya, karena mungkin biasanya itu kalau untuk acara Golden Globe 2021 itu film-film 2020 suka. Karena pandemik lagi Chan, jadi film-filmnya terbatas gitu. Iya, mungkin kalau salah satu itu kemarin ada pernah dengar bukan isu. Jadi karena pandemi ini beberapa motion picture, beberapa rumah produksi itu mereka ada yang ini dimasukin atau enggak nih? Oke, masukin apa enggak gitu? Didaftarin apa enggak gitu ya? Didaftarin apa enggak? Karena kan mereka melihat peluang, karena melihat si itu tadi, karena kembali lagi sama kata si Steven Spielberg tadi,
karena banyak film-film FTV, film FTV atau film big screen itu, gitu, layar lebar gitu. Makanya beberapa rumah produksi juga mundurin. Ada juga memindahkan ke tahun depan gitu. Banyak loh film-film yang harusnya tahun 2020 wah langsung reschedule lagi. Iya. Langsung jauh, langsung 1 tahun lagi. Yang lumayan ditunggu-tunggu tahun kemarin itu kan Mulan ya. Mulan. Tapi akhirnya Mulan mundur. Akhirnya agak rasa kecewa sama Mulan. Nah, ini untuk yang best actress untuk best komedi. Tadi untuk komedi itu ada siapa? Jagain siapa? Waduh. Agak berat ya. Salman Pek. Saya nggak punya jagoan sih di sini. Iya, semuanya rata ya, tuh rata. Tapi kalau diprediksi, kira-kira siapa nih Bang? Antara Michelle Pfeiffer sama Rosamund Pike. Dua itu aja. Kalau yang Maria Bakalova sama Kate Hudson kepentok sama pemain lain di filmnya itu. Iya, karena lebih kuat. Karena mereka harus berbagi screen sama bintang lainnya gitu. Rosamund Pike boleh. Oke. Nah, selain itu selanjutnya kalau tadi best performance in actor musical sudah ya. Kita beralih ke supporting actress dan supporting aktris dan aktornya. Oh ya, supporting actress dan aktor. Ini agak banyak nih. Oh iya, ada bacain dulu nih. Iya. Ada Glenn Close di untuk yang best performance by an actress in supporting role. Ada Glenn Close di Hillbilly Elegy, terus Olivia Colman The Father, Jodie Foster di Mauritanian, Amanda Seyfried di Mank, Helena Zengel News of the World. Ya, Helena Zengel juga masih kecil ya dia ini. Iya. Dia masih kecil. Glenn Close itu Glenn Close itu yang jadi siapa sih? Jadi ibunya. Oh, jadi ibunya. Nenek-neneknya. Ngerokok. Oke. Yang keras banget ya sepertinya ya. Terus Olivia Colman. Nah, dari deretan ini siapa nih? Kalau ini aktrisnya sih kayaknya siapa ya? Kalau Amanda saya sih Seyfried lumayan, cuman nggak terlalu kuat. Yang begitu keluar di situ. Nah, kalau saya sih menjagokan yang bakal menang itu Olivia Colman dalam film The Father. Kalau underdognya si Glenn Close dalam Hillbilly Elegy. Di situ. Aku sih ke Glenn Close ya, karena belum nonton si Olivia Colman di. Iya, ada Father. Sudah nonton sih meskipun kualitas. Iya, makanya tuh kemarin masih nyari-nyari tuh karena kebetulan ada Father ini udah keluar di mana-mana nih. Ini ada lagi nih untuk best performance supporting role, pemeran terbaik di aktor ya. Di Sacha Baron Cohen dia udah masuk best actor. Iya, best supporting actor juga masuk. Nah, di sini ada di antaranya Sacha Baron Cohen dalam film The Trial of the Chicago 7. Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah, terus juga ada Jared Leto di The Little Things, Bill Murray dalam On the Rocks, Leslie Odom Jr. dalam One Night in Miami. Yang mana nih? Sacha Baron Cohen adalah kemungkinan ya? Kalau saya Leslie Odom Jr. di One Night in Miami. One Night in Miami. Dia bagus juga di situ. Kalau nggak salah di situ sebagai lupa gue. Pokoknya bagus ya di situ. Itu ya untuk yang supporting. Terus apa lagi nih yang kita bahas nih? Best director. Motion picture. Ini juga penting nih. Ini penting nih. Karena ini ada kesuksesan sebuah film adalah si director. tangan besinya. Director. Ada Emerald Fennell di Promising Young Man, David Fincher di Mank, Regina King di One Night in Miami, Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7, sama Chloe Zhao di Madland. Oke. Ini yang menang siapa? Yang tersampaikan. Kan biasanya director itu supaya si penulis cerita itu ceritanya bisa disampaikan ke orang banyak. Betul. Atau tingkat kesulitan pada saat mendirect filmnya atau bagaimana. Jadi siapa nih Ican prediksinya yang bakal menggondol pulang best director sutradara terbaik? Biasanya kalau di Golden Globes ini kan terprediksi dengan benar ya. Iya. Ini kayaknya menang nih karena nama besar. Yang unpredictable itu adalah Oscar. Yang unpredictable itu adalah Oscar karena titipan. Betul. Ada kemungkinan Mank menang nih, David Fincher ya. Kalau saya sih
untuk menjagokan sutradara terbaik, sutradara film The Trial of Chicago 7, Aaron Sorkin. Salah satunya tuh. Tapi anehnya ya, feeling saya filmnya justru Nomadland yang menang. Itu feeling, saya nggak tahu kenapa. Terus lagi di sini ada Best Screenplay Motion Picture yang dari screenplay. Screenplay. Penilaian screenplay ini kadang-kadang bukan kadang-kadang sih. Kita nggak tahu nih dari screenplay ini menang apanya sih yang di ini. Karena banyak hal lah. Banyak aspek yang dinilai. Banyak aspek yang dinilai. Kadang-kadang juga kita ngobrolin soal sinematografi yang bagus apa gitu loh. Itu adanya di Oscar. Nah, screenplay yang bagus nih dari beberapa nominator ini, Chan. Promising Young Man tuh lumayan bagus ya. Kalau dilihat dari apa sih namanya trailernya. Jadi Ican menjagokan Promising Young Woman. Kalau saya menjagokan tetap Nomadland ya, Best Screenplay. Tapi The Trial of Chicago 7 juga bagus. Selanjutnya ada Best Original Score, Motion Picture, Alexander Desplat di The Midnight Sky, Ludwig Göransson di Tenet, James Newton Howard The News of the World, Trent Reznor Atticus Ross Mank, Trent Reznor Atticus Ross John Baptiste Soul. Wow, ada 2 nih berarti nih. Si Trent Reznor. Trent Reznor ya. Masuk ini ya. Ada Mank sama Soul. Jadi yang kira-kira siapa nih Pak? Kayaknya sama deh kita. Siapa? Tenet ya. Wah, itu betapa susahnya bikin musik ataupun juga score ya untuk memadukan gambar yang mundur, sesuatu adegan yang mundur gitu. Kan film Tenet kan yang bersatunya yang maju sama yang mundur. Karena salah satu original score itu kan kita tahu nih kalau musik ini wah ini Tenet banget. Betul. Wah ini Tenet banget. Pas denger ini ya, pas di Midnight Sky kita mungkin ingatnya ke film apa? Karena mengingatkan kita film yang lain gitu. Film yang lain. Yang spesifik untuk ini hanya musik di film itu gitu loh. Itu memang luar biasa juga ya sutradaranya ya. Terus kan kalau soul kita jadinya ini kayak film-film jazz. Apa gitu kan ya. Padahal itu film soul. Film animasi. Yang tapi animasi kalau Tenet kuat sama kayak film tahun lalu kan ada beberapa tahun lalu ada Joker tuh. Iya, itu yang si siapa? Yang si bintang utamanya, si Jokernya yang lagi di tangga itu sama di kamar mandi yang dia akhirnya berubah itu kan film Joker banget nih. Iya, benar. Wah, ini musik untuk Joker banget. Jadi ada kemungkinan tuh. Tapi Pak Ican pasti tahu yang adegan kamar mandi itu nggak ada dalam skrip. Iya, itu yang benar. Dia sih aja. Tuh, karena dia ingin merubah. Joaquin Phoenix-nya aja tuh. Saking totalitasnya ya. Best original apa lagi tuh? Kita mau bahas apa lagi? Best original song. Dan terakhir nanti animated feature film. Original song ini siapa? Original song itu ada Fight for You, Judas and the Black Messiah, Hear My Voice, The Trial of the Chicago 7, I See, The Life I Had, Speak Now, One Night in Miami, Tigers and the Tweet, The United States Billie Holiday. The United States versus Billie Holiday, Tigers and Tweet. Yang kadang-kadang tuh kita melihat original soundtrack itu harus melekat dengan filmnya ya. Iya. Jadi kalau kita dengar ini film ini. Ini original song. Jadi film apa nih? Lagunya yang mana? Kemungkinan itu United States Billie Holiday. Iya. Ya, itu juga. Sama kayak film waktu yang mereka marching on di jembatan yang si film King yang dibunuh, yang orang kulit hitam. Tembak akhirnya. Iya, itu. Habis itu kan mereka marching on di si jembatan itu kan. Iya, itu wah itu sangat momennya pas, terus juga pasti orang ingat gara-gara lagunya bagus. Nah, terakhir nih Chan, untuk best motion picture ini animated. Ada lagi satu, tunggu dulu sebelum itu ada foreign language. Ada Another Round dari film Denmark, terus juga La Llorona, Guatemala, terus juga ada The Life of Ed, Italy, terus juga Minari, sama ada Two of Us. Wah,
Minari sih kalau yang kuat. Ya. Yang kuat sih Minari. Sangat kuat. Kayak udah pernah nonton Another Round yang itu kurang berat dan juga kurang kompleks sih. Tapi eksekusinya bagus. Eksekusinya bagus tapi kurang kompleks. Tapi anehnya si Minari ini dibikin di USA. Jadi film Hollywood. Jadi film Hollywood ya. Di foreign language ya. Mungkin karena bahasanya. Betul kebanyakan bahasa Korea. Yang apakah itu ngikutin tren Korea kemarin mengagetkan di ajang Oscar atau kayak gimana? Nah sekarang yang terakhir nih Chan, Best Motion Picture Animated. Ini rada-rada susah tapi kadang-kadang juga so easy untuk diprediksinya. Di Best Motion ada The Croods, New Age, terus juga ada Onward, Over the Moon, Soul sama Wolf Walkers. Nah ini hampir semuanya di platform ini ya FTV. Ada The Croods mungkin yang punya yang hanya The Croods New Age itu hanya bioskop, yang lainnya sisanya ada Disney Plus, Netflix sama terus ada Apple TV. Yang Disney Plus aja 2 tuh, Onward sama Soul. Over the Moon di Netflix, yang Wolf Walkers ada di Apple TV. Yang mana nih kira-kira? Kalau aku sih ke Onward sih. Onward ya? Iya. Kenapa tuh? Mungkin dari segi cerita ya. Dari segi cerita ya. Apalagi kita tuh gitu? kena karena jujur nangis deh. Bercucur ya. Ada lah. Karena kan sesuatu yang mungkin masalah keluarga itu kadang-kadang yang lebih kuat ya. Kedekatan suatu cerita di film itulah dengan kehidupan si penonton itu yang kadang-kadang bikin emosional si penonton lebih bonding gitu ya. Iya, karena kan itu tentang brotherhood kan akhirnya. Tentang brotherhood yang mereka mencari sosok ayah yang selama ini mereka yang hilang, tapi ternyata sosok ayah itu ada di kakaknya. Di kakaknya sendiri. Spoiler deh. Tapi ini kan tahun kemarin. Oh iya. Yang mungkin pasti udah banyak nonton ya. Tapi yang belum nonton, maaf ya. Jadi salah satu itu Soul ya. Yang kedua Soul. Oke, kalau saya sih yang utamanya Soul. Soul ya. Soul. Karena ini ya, dari the whole package-nya, dari segi cerita, terus juga karakternya, plot cerita, pokoknya semuanya, dan animasinya juga bagus. Oh iya. Dan animasinya juga bagus. Bagusnya, bukan bagusnya. Salah satu scene yang saya suka itu pas mereka kembali ke dunia nyata. Spoiler lagi. Pas mereka ke dunia nyata. Si siapa pemeran utamanya ini kan dia di badannya ini dimasuki oleh si itu ya. Si Roh itu dan potong rambut. Oke. Wah itu paling sih. Itu yang dan orang-orang malah nggak nyangka gitu, ternyata lu bisa gini juga nih. Itu kayak life changing moment. Setiap orang pasti bakal ketemu turn point-nya di situ. Betul. Itu salah satu yang bagus juga karena gini. Dia ini kan merasa useless seumur hidupnya. Pemain musik yang nggak ada pintu terbuka buat dia untuk sukses. Dia cuman di klub jazz gitu aja. Akhirnya harus nyari duit dengan ngajarin anak-anak yang kurang suka dengan nggak dapat passionnya di musik gitu. Peer pressure-nya juga. Terus juga karena dia juga udah lumayan berumur, tinggal bersama orang tua, keluarganya tekanan juga gitu loh. Jadi kompleks sih. Di saat dia udah merasa jatuh banget, dia ada dapat harapan disuruh ikut audisi. Jadi pada itu dia mengalami sakaratul maut. Jiwa-jiwa yang tersesat. Sebenarnya sih kalau di film Indonesia kan mengerikan, hantu. Film animasi sebenarnya adalah tayangan atau film untuk anak-anak, tapi di Soul ini orang dewasa. Itu padahal sebenarnya film yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Bukan dari adegan atau apa ya, ceritanya berat ceritanya emang. Oke. Terus juga kalau kata saya dulu dia sampai sekarang sih dia agak kurang suka film-film drama kayak yang manusia kelihatan. Jadi emang suka mendingan nonton animasi sekalian yang dimanusiakan gitu ya. Karena di situ tuh kita emang dapat karena penyampaiannya mudah. Mungkin itu. Jadi kan
sekompleks-kompleksnya kehidupan kalau ternyata bisa disampaikan dengan hal-hal yang mudah, kenapa enggak? Betul. Karena sesuatu yang susah itu yang simple. Oke. Iya kan? Ya Chan. Bener banget Chan. Bikin simple sesuatu susah. Enggak. Karena itulah kita jadi movie goers ya. Jadi sering dapat referensi kalau misalnya review bagus gitu, film-film bagus, wajib kita tonton. Nah, tapi kalau saya jangan nanya bang. Kenapa? Filmnya rame nggak? Oh, filmnya nggak tahu rame atau enggak. Apalagi di rate kayak ini ya. Kalau Icin tipikal orang yang movie reviewer nggak mau kasih rate. Kalau saya sih kasih rate berapa gitu. Jadi orang bisa ini bagus gitu lah. Tapi kalau Icin misalnya highly recommended gitu. Oh, wajib tonton gitu. Kalau misalkan biasanya begini. Kita ngobrol, sukanya film kayak gimana, udah nonton apa gitu. Mau suka film nonton gimana? Oh boleh nih, aku punya nih beberapa. Jadi nggak maksakan harus nonton film yang kita suka. Kita suka. Betul. Habis itu juga untuk untuk ngasih skor di film itu kan opini ya. Opini. Balik lagi ke individu masing-masing. Karena belum tentu yang orang suka tuh kita suka juga. Iya, karena kita beda point of view. Kayak tadi kan kita juga tadi. ada beberapa yang berbeda ya, ada yang berbeda gitu. Karena kita punya pemikiran berbeda-beda gitu. Terus juga penerimaan orang kan berbeda-beda. Betul sekali. Seperti kayak Ica tadi, dia lebih cenderung nonton film Onward, dia bilang bagus. Kalau saya Soul. Jadi dari situ aja. Jadi penilaian orang juga beda-beda. Nah, yang jadi yang penting adalah kita bakal nonton nanti Golden Globe the 78 the Golden Globes Awards tanggal 1 Maret ya jatuhnya. 1 Maret waktu Indonesia Barat jam 6 pagi. Oke Bang, kita langsung nih. Ya. Best Motion Picture Drama. Best Motion Picture Drama. Itu ada The Father, ada Mank, ada Nomadland, Promising Young Man, sama The Trial of the Chicago 7. Siapa? Oke, kayaknya kalau saya pribadi itu lebih ke The Trial of the Chicago 7. Tapi kayaknya yang menang sih itu Nomadland. Oke, saya Nomadland. Saya Nomadland ya. Kalau Ican Trial of the Chicago 7 saya Nomadland. Oke, next. Best performance in an actress in motion picture drama. Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand, Carey Mulligan. Vanessa Kirby karena adegan melahirkan dia kayak kehilangan kesadaran tiba-tiba pas lagi meluk suaminya. Gitu. Itu dalam film Princess of Woman. Kalau saya ngejagoin Frances McDormand ya. Film Nomadland. Terus best performance actor. Ya. Kalau actor drama. Waduh, ini ada dua nih sebenarnya. Yang utama apa? Gary Oldman dalam film Mank. Ya saya juga jadi lagi-lagi. Yang kedua banyak yang bilang Anthony Hopkins di The Father tuh bagus. Mungkin Anthony Hopkins juga kuat di situ. Tapi sih sudah ada Olivia Colman ya, harus berbagi. Oh iya. Oke, kalau saya sih yang nomor 2-nya si Riz Ahmed dalam Sound of Metal. Aku suka sih di situ. Terus motion picture musical comedy. Borat. Ya tadi udah Borat. Terus performance actress motion picture comedy musical. Rosamund Pike tadi ya. Rosamund Pike. I Care a Lot. Terus juga an aktornya musical comedy. Aktornya Sacha Baron Cohen. Ya. Kalau atau The Battle mungkin. The Battle. Terus motion picture animated. Tadi ada Onwards sama Soul. Kalau saya lebih ke Soul. Kalau motion picture foreign language, Minari. Terus performance actress in supporting role. Supporting role itu apa tadi? Ada Glenn Close sama Olivia Colman jadi poster Amanda Seyfried. Glenn Close. Kayak Olivia Colman ya. Terus performance by actor in supporting role in any motion picture. Sacha Baron Cohen. Kalau saya milih Leslie Adam Jr. di One Night in Miami. Best director motion picture. Aaron Sorkin. Ya, saya juga milih Aaron Sorkin meskipun si Chloe Zhao jangan melihat gender ya. Oke, terus juga ada screenplay. Screenplay.
Jatuh-jatuhnya ke Trial of the Chicago 7, Oh Alan iya, Sorkin. betul. Alan Sorkin. Terus untuk original score Tenet. lah. Original song tadi ada Best original song itu di film Tigris and the Tweed, The Okay. United States versus Billie Holiday. Alright, oke. Terus ya udah itu ya. Oh iya. Oke, yang lainnya sudah TV series. Sudah TV kita drama. rewind ke semua tuh. Iya. Pokoknya jangan lupa saksikan terus channel kita. Nanti kita next time kita bakal hadir di edisi prediksi Oscar 2021 Nanti kita ya. prediksi lagi. Ya walaupun prediksinya abal-abal ya. Paling Nggak nggak abal-abal juga sih, tapi nggak valid juga. Iya. Paling enggak kita ngomongin soal film ya, ngomongin film terus juga TV series dikit-dikit atau dunia televisi. Dan yang jelas cintai terus produk-produk Indonesia. Tapi produk Indonesia juga bagus ya. Udah bagus. Ada Film tahun ini ada apa nih buat keluar? yang keluar yang masuk penjurian tuh apa? Perempuan Tanah Jahanam ya, Impetigor. Impetigor bagus. Terus juga, oh iya, kita ke depan nih apa film yang ditunggu nih bang tahun 2021? Oh, tahun 2021 ada beberapa diantaranya yang di sequel ya. Sequel yang tertunda tahun kemarin. Oh iya. Di antaranya tuh ada sequel apa ya kemarin ya? Oh, ini ngomongin box office sih. Kayak Fast and Furious 9, terus apa lagi ya? Yang sequel yang harus ini. Apa yang kemarin? Ada Jungle Cruise kalau nggak salah dari Disney. Jungle Cruise dari Disney. Meskipun kita bakal tahu itu gimana ceritanya, gimana eksekusinya ya, tapi ya lumayan lah buat menghibur. Terus juga ada film apa lagi ya? Yang berat. Tapi kalau yang ditunggu, kalau saya pribadi most anticipated movies in this year sebenarnya setahun kemarin harus keluar. Ya. Cuman karena corona jadi karena covid jadi dimundur akhirnya baru keluar tahun ini, ada rencana keluar tahun ini itu The French Dispatch. Ya. Punya Wes Anderson. Iya, itu bagus. Karena itu emang benar-benar Itu harusnya. wah, itu harus ditonton sih. Saya pikir itu bakal masuk Oscar tahun ini. Iya, betul sekali. Saya pikir ya. Makanya Ya. ditunggu-tunggu sekali itu. The French Dispatch. Iya, itu karena ada si banyak bintang-bintang. The Beautiful Boy. Si siapa sih lupa namanya? Si Chloe Clemente. Siapa sih itu? Ya itulah yang The King. Itu terus juga aktor aktris langganannya si Wes Anderson. Iya, betul sekali. Biasanya sih kalau misalnya sutradara sudah pas klop sama beberapa aktor aktris itu aja yang main di proyek-proyekan film berikutnya gitu. Ada Bill Murray biasanya kan, ada Owen Wilson, Adrian Brody begitu lah. Pokoknya dia lagi Wes Anderson. Terus juga yang film yang The Beautiful Boy juga Dune. Tahun ini yang juga dia ketemu sama Zendaya terus juga itu juga kan itu juga most anticipated movie. Ngomong Zendaya juga kemarin di film apa? Malcolm and Mary. Itu luar biasa. Semoga masuk Oscar tahun ini ya. Semoga. Nah, bagusnya film-film sebenarnya mereka tuh film musikal ya. Tapi time frame di film itu sebenarnya cuma dari jam 1 malam sampai jam 7 pagi. Betul. Iya. Jadi cuma 6 jam di situ. 6 jam. Tapi biasanya kan untuk menceritakan sepanjang 6 jam itu biasanya kalau di beberapa film cuma beberapa menit, ini bisa diulik sampai beberapa jam. Dan yang bagusnya film Malcolm and Mary itu dialog panjang. Dialog panjang, emosi naik turun, dan aktor aktrisnya itu bagus. Putus nyambung dalam beberapa jam. Nahan emosi yang naik ini terus lagi meledak lagi gitu. Terus kita dikasih nafas juga sama filmnya. Kayak si Malcolm kayak si Mary-nya ngerokok dulu. Terus nanti si Malcolm nyusul berantem lagi. Nah, itu bagus. Intense. Itu bagus. Cuman 2 aktor aktrisnya. Untuk merasakan film intens gimana sih? Tapi dikasih nafas gitu. Itu Malcolm and Mary. Lagi-lagi tuh di platform Netflix. Oh iya. Oke deh, Chan, thank you banget atas. Terima kasih atas kepercayaan Anda mengundang saya. Bisa-bisanya saya gitu. Next time karena salah satu pengamat film di Palangkaraya, nih dia orangnya. Enggak. Itu juga dari Instagram ketemunya.
Nah, saya tuh sebelumnya tuh ini Chan, belakangan itu siapa yang suka menonton film ya? Nonton film siapa? Kebetulan ketemu saya aja. Iya. Padahal lebih banyak teman-teman yang lebih ahli. Gitu. Nanti next time kita bakal ramein acara ini ya. Kita bahas untuk Oscar tahun 2021. Thank you banget ya Chan ya. Sukses selalu. Teman-teman juga. Kita ketemu lagi di prediksi Oscar tahun 2021. Saya Ilham Sinyo. Saya Chan. Dan kita undur diri. Sampai jumpa. Dadah.